mereka hanya mengambil uang pendaftaran dan transaksi dari trader yang dijanjikan bagi hasil profit, ternyata hanya melawan mereka saja, bukan melawan market. Jadi mereka membandarinya. Bagi semua, salam profit, saya Syeful dari platinumforex.id. Ada pengumuman heboh tentang MFF scam. MFF adalah My Forex Fund. Dia adalah sejenis prop trading. Prop trading adalah strategi perdagangan di mana lembaga keuangan atau perusahaan trading menggunakan modalnya sendiri untuk melakukan pembelian dan penjualan instrumen keuangan dengan tujuan utama menghasilkan keuntungan. Jadi dia lebih ke mencari trader yang memiliki kualifikasi syarat ke mereka dan melakukan pendaftaran dan akan dimodali sejumlah uang untuk ditradingkan dan akan bagi hasil. Dan banyak trader yang berkeinginan untuk join karena dimodali sangat besar dan bagi hasil keuntungannya juga lumayan. Ya, syaratnya harus mengikuti kualifikasi, kemudian harus pendaftaran. Ada satu yang namanya MFF atau My Forex Fund. Ternyata itu sudah scam per tanggal 2 September kemarin. Ada pengumuman tersebut bahwa mereka dibekukan atau kena sanksi dari regulator. Jadi di freeze, regulator itu dari Amerika dan Kanada, mereka memfreeze MFF atau My Forex Fund karena terindikasi melakukan penipuan. Jadi pengumumannya seperti ini. Kemarin kami mengetahui bahwa tanpa pemberitahuan atau diskusi sebelumnya, regulator sekuritas provinsi di Kanada dan regulator komoditas di Amerika Serikat mengeluarkan perintah untuk mencegah kami memperdagangkan sekuritas atau mengakses dana di rekening bank kami. Sampai perintah pembukaan ini dicabut atau diubah, bisnis kita secara efektif dan setidaknya untuk sementara dibekukan. Kami akan menghubungi regulator dan membahas kekhawatiran mereka. Dan tanggal pengadilan pertama untuk menentukan apakah perintah pengadilan harus dicabut atau diubah saat ini dijadwalkan tanggal 11 September di Amerika Serikat dengan sidang minggu yang sama di Kanada. Jadi mereka dipanggil oleh regulator Amerika dan Kanada untuk mempertanggungjawabkannya. Yang dirilis dari CFTC, mereka terindikasi melakukan penipuan. Satu, menjanjikan kliennya sukses bersama mereka. Kemudian My Forex Fund tidak meneruskan entry trader yang menggunakan platform MFF ke liquidity provider forex yang resmi, sehingga trader retail entry selalu menjadi lawan bagi MFF atau My Forex Fund. Jadi ternyata dana yang dikasih dari mereka ke teman-teman, kalau teman-teman trading tidak diteruskan ke market dan mereka membandarinya sendiri, jadi mereka berharap teman-teman kalah supaya mereka dapat profit dari uang pendaftarannya. My Forex Fund mengakali tool forex trading untuk merugikan kliennya, seperti merubah spread sesuka hati mereka, slippage, dan lain-lain. Jadi itu adalah tuduhan dari CFTC pada tanggal 1 September 2023, menganggap bahwa penipuan itu tersistematis, terencana. Ya, karena bahasa kasarnya mereka hanya mengambil uang pendaftaran dan transaksi dari trader yang dijanjikan bagi hasil profit, ternyata hanya melawan mereka saja, bukan melawan market. Jadi mereka membandarinya. Mari kita lihat press conference dari CFTC yang resmi yang diumumkan di websitenya mereka per tanggal 1 September 2023 dari Washington DC ya, dari Amerika. Kalau ini adalah resmi pengumuman dari CFTC karena muncul di websitenya mereka. Kita baca terjemahannya biar teman-teman bisa membaca juga. Nomor rilis 8777123. CFTC membebankan My Forex Fund secara curang mengambil lebih dari 300 juta US dollar atau setara dengan 4,5 triliun rupiah dari pelanggan yang berharap menjadi trader profesional. Pengadilan mengeluarkan perintah penahanan melebanggakan pembekuan aset.
Washington DC, Komisi Perdagangan Berjangka Komoditi hari ini mengumumkan telah mengajukan pengaduan ke Pengadilan Distrik Amerika Serikat untuk Distrik New Jersey terhadap Murtuza Kazmi yang sebelumnya bekerja di Phillipsburg, New Jersey, dan perusahaannya Trader Global Group Inc. Jadi MFA atau My Forex Fund itu adalah bagian dari perusahaan Trader Global Group Inc. Sebuah New Jersey Corporation dan Trader Global Group Inc. Sebuah organisasi bisnis Kanada, semuanya menjalankan bisnis sebagai My Forex Fund. Keluhan tersebut menuduh mereka melakukan penipuan dengan meminta pelanggan untuk memperdagangkan valuta asing atau falas retail dengan leverage margin atau yang dibiayai dan transaksi komunitas retail dengan leverage. Pada tanggal 29 Agustus, Hakim Pengadilan Distrik Amerika Serikat Roberts B. menandatangani perintah penahanan berdasarkan undang-undang yang membekukan aset para terdakwa, mewajibkan para terdakwa untuk menyerahkan buku dan catatannya untuk diperiksa oleh CFTC, dan menunjuk penerima sementara sidang mengenai mosi CFTC untuk perintah pendahuluan dijadwalkan 11 September di hadapan Hakim Yahid N. Qureshi di Trenton, New Jersey. Jadi kalau teman-teman ikut MFF atau My Forex Fund, mungkin nama teman-teman ikut diperiksa juga ya sebagai pendaftar atau pelanggan yang kena tipu oleh MFF. Dalam litigasi yang berkelanjutan, CFTC mencari restitusi kepada investor yang ditipu, pencairan keuntungan haram, denda moneter perdata, larangan perdagangan dan registrasi permanen, dan perintah permanen terhadap pelanggaran lebih lanjut terhadap Commodity Exchange atau CEA. Jadi kalau di Amerika ketat ya. Ini CFTC itu bapetinya Indonesia, jadi kayaknya nggak bisa disogok ya, karena memang mereka kena telak, benar-benar ditangkap, asetnya dibekukan, padahal asetnya besar ya. Kasus CFTC terhadap terdakwa My Forex Fund merupakan simbol dari komitmen kami untuk memberantas penipuan retail di pasar kami, kata Direktur Penegakan Ian McKinley. Siapapun yang menawarkan dan mengadakan kontrak falas retail dengan leverage tanpa registrasi atau menawarkan atau mengadakan kontrak komunitas retail dengan leverage di luar bursa jelas-jelas melanggar hukum. Jadi ya kalau memang dia membuka broker, ya sama aja ini membuka broker sendiri tanpa ada registrasi atau tanpa ikut regulator ya. Ya kalau teman-teman mau join di broker fake ya teman-teman harus lihat regulatornya. Memang regulator itu yang mengawasi forex atau transaksi kita. Jadi kalau broker tanpa regulasi memang ujung-ujungnya scam. Kata-kata ini saya ulang sudah berkali-kali. Latar belakang kasus, menurut pengaduan tersebut, para terdakwa yang menjalankan bisnis sebagai My Forex Fund diduga menawarkan pelanggan retail berkesempatan untuk menjadi pedagang profesional dengan menggunakan uang trader global untuk berdagang melawan penyedia likuiditas pihak ketiga dan berbagi keuntungan perdagangan apapun. Ya ini maksudnya teman-teman dimodalin dari MFF, kemudian teman-teman trader, terus kemudian teman-teman trading dan hasilnya akan dibagi ya. Skemanya seperti itu. Mereka meyakinkan pelanggan bahwa kesuksesan Anda adalah bisnis kami dan kami hanya menghasilkan uang jika Anda melakukannya. Namun pada kenyataannya trader global bukan penyedia likuiditas. Pihak ketiga adalah mitra utama dari semua perdagangan pelanggan. Jadi ya kenyataannya ini adalah broker bodong ya. Mereka bilangnya modalin teman-teman untuk trading, tapi ternyata itu adalah bodong atau akun palsu ya. Keluhan tersebut juga menuduh bahwa trader global secara aktif meminalkan kemungkinan bahwa pelanggan melakukan perdagangan secara menguntungkan dengan menggunakan dalih untuk menutup akun pelanggan, secara menyesatkan menilai komisi yang mengurangi ekuitas akun pelanggan secara diam-diam, menggunakan perangkat lunak khusus untuk menyebabkan order pelanggan dieksekusi dengan harga yang lebih buruk daripada yang terlihat di harga yang diperkirakan. Pelanggan pada saat order dikirim dan menghambat jumlah pelanggan yang berhasil sangat kecil sehingga mengurangi keuntungan pelanggan dan meningkatkan kerugian pelanggan. Jadi memang mereka sengaja untuk eksekusi order teman-teman itu
bisa jadi delay, atau bisa jadi harganya tidak sesuai, atau kena slippage, atau gampang kena SL. Jadi dimungkinkan teman-teman tidak bakal untung ketika dimodalin. Jadi teman-teman akan loss terus. Ya memang fokus mereka adalah mengambil uang teman-teman ya. Seperti yang disebutkan dalam pengaduan tersebut, promosi Global Trader telah berhasil. Lebih dari 135.000 pelanggan telah mendaftar untuk program perdagangan mereka sejak November 2021 dengan membayar biaya sebesar 310 juta US dollar atau senilai 4,5 triliun. Wow, ini besar ya. Pengaduan tersebut menuduh Kasmi menggunakan hasil penipuan untuk membeli rumah mewah, mobil, dan melakukan transfer puluhan juta dolar ke rekening pribadi. Jadi ini tersangkanya Kasmi, dia sudah mengumpulkan duit dari teman-teman sebesar 4,5 triliun dari pendaftaran saja ya, dari pendaftaran, karena memang penghasilannya dari situ. Karena brokernya bodong, jadi teman-teman sengaja dibikin rugi ya. Aksi internasional terkait. Dalam tindakan terpisah pada tanggal 29 Agustus, Komisi Sekuritas Ontario mengeluarkan perintah penghentian perdagangan sementara yang mencakup larangan terhadap semua perdagangan sekuritas apapun oleh Traders Global Group (INC) dan Murtuza Kasmi. CFTC menghargai bantuan dari Ontario Securities Commission. Staf divisi penegakan yang bertanggung jawab atas masalah ini adalah Ashley J. Burden, Catherine Paulson, Matthew Edelstein, Stacey Penn, Elizabeth M. Street, Scott Williamson, dan Robert Howell. Ontario Securities Commission itu adalah di bagian Kanada ya. Jadi karena sudah jelas bahwa MFX Fund itu jenisnya penipuan, bisa jadi yang sejenisnya sama seperti itu. Apakah yang sejenisnya? Jika teman-teman tahu FTMO, teman-teman tahu The Pop Trading, teman-teman tahu The Funded Trader Rapid, terus Active Funding, terus True Forex Fund, itu sejenis, mirip sama persis dengan MFX Fund. Bisa jadi mereka juga mirip-mirip, yang kemungkinan akan membuat teman-teman loss dan mereka dapat uang dari pendaftaran teman-teman. Jadi hindari FTMO, hindari pop trading. Baiknya pilih broker yang benar-benar terregulasi jelas. Regulasi internasional banyak. Teman-teman bisa pakai XM, HF Market, atau IC Market, atau Pepperstone, Trickmill, banyak ya, broker banyak. Wanda, teman-teman tinggal pilih, atau broker regulasi Indonesia, lokal Bapeti, itu saya kurang menyarankan karena lotnya terlalu besar dan deposit kita juga harus sangat besar sekali supaya bisa menyesuaikan lotnya. Jadi sebelum teman-teman terjun di forex, harusnya belajar dulu yang banyak ya, biar memahami semua itu. Oke, ada kritik, saran, masukan, tulis di kolom komentar. Silahkan subscribe, share, like, dan komen agar kami makin semangat membuat konten tentang forex. Sekian, terima kasih. Salam profit.